Selamat pagi anak-anak. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai fungi atau jamur. Pertama, sifat-sifat jamur. Nah, dilihat dari sifatnya yaitu organisme eukariot. Kemudian karena tidak mempunyai hijau daun, jadi bersifat heterotrop atau tidak bisa mensintesis zat makanan sendiri. Kemudian tersusun dari komponen dasar yaitu benang-benang yang disebut hifa. Kemudian hifa membentuk miselium. Nah, cara memperoleh nutrisinya karena tadi bersifat heterotrop yaitu sebagai parasit. Di mana parasit itu ada parasit obligat dan parasit fakultatif. Nah, yang dimaksud parasit obligat itu jamur benar-benar bersifat sebagai parasit. Sedangkan parasit fakultatif kadang parasit dan kadang tidak, atau kadang menguntungkan, kadang merugikan. Kemudian bisa juga sebagai sapropit. Nah, artinya sebagai sapropit yaitu bisa tumbuh di bekas-bekas sampah atau di bekas kayu-kayu yang lapuk. Nah, habitatnya biasanya yaitu menyenangi tempat-tempat yang lembab. Nah, cara reproduksi yaitu secara seksual dan secara aseksual. Nah, contoh secara seksual yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Nah, klasifikasi jamur. Nah, dilihat dari bentuk sporanya yaitu ada zygomicota. Nah, zygomicota yaitu memiliki spora berbentuk zygospora. Nah, untuk golongan zygospora, salah satu contohnya misalnya jamur tempe. Nah, kemudian yang kedua ascomycota. Ascomycota itu kelompok jamur yang mempunyai talus. Nah, talus di sini mungkin alasannya karena tidak mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Nah, ascomycota ciri khasnya yaitu mempunyai spora berbentuk ascus. Kemudian yang ketiga basidiomycota yaitu mempunyai spora berbentuk basidium. Nah, di antara jamur-jamur yang lain, kelompok basidiomycota mempunyai ekonomi yang paling tinggi. Nah, salah satu contohnya misalnya Farfalera polpacea atau jamur merang, yaitu bisa dibudidayakan dan bisa dijual, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya dibuat sebagai sayur-sayuran. Kemudian bisa juga dibuat jamur crispy. Nah, dan bisa dibudidayakan menjadi jenis-jenis makanan yang lain. Kemudian yang keempat Deuteromycota. Nah, Deuteromycota di sini merupakan jamur yang belum diketahui reproduksi aseksualnya atau disebut juga fungi imperfecti. Nah, jamur ini disebut jamur tidak sempurna. Kemudian peranannya yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, salah satu contoh yang merugikan dari kelompok Deuteromycota misalnya ada yang menyebabkan penyakit kulit. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kalian akan mengamati bentuk jamur. Nah, di mana jamur ini ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Nah, untuk yang bersel banyak, tugas untuk minggu depan ya kalian bawa jamur tadi yang sejenis jamur merang. Itu mudah bisa didapat di mang sayur ya. Kemudian jamur kuping. Nah, jamur kuping juga bisa dimakan. Nah, nanti tiap kelompok membawa jamur merang dan jamur kuping untuk diamati. Kemudian untuk yang bersel satunya, nah kita tidak bisa langsung membuat medianya. Nah, tapi harus dibikin beberapa hari ya. Salah satu contoh kita akan mengamati jamur tempe atau jamur kentang ya. Jadi sekerat kentang atau sekerat tempe itu harus dibiarkan dulu beberapa hari. Nah, setelah muncul jamurnya, nah baru kalian bisa melihat di bawah mikroskop ya. Nah, jadi untuk minggu depan untuk kelompok 1 dan 2 tugasnya membawa jamur merang, Farfalera polpacea, dan jamur kuping. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 membuat media jamur.
yaitu sekerat tempe dan sekerat kentang. Dikukusnya, dipotong, dibiarkan di udara terbuka sehingga sudah muncul jamur. Nah, nanti minggu depan dibawa untuk dilihat di bawah mikroskop ya. Nah, mungkin untuk materi yang sekarang dicukupkan segini. Nanti minggu depan dilanjutkan dengan praktikum ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.